Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Pemirsa, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan ekonomi dalam negeri. Paket jilid 5 itu salah satunya berisi insentif pajak. Bagaimanakah mekanismenya? Saya Windy Wellington yang akan menghadirkan kabarnya bersama informasi lain yang terjadi sepanjang hari ini di Kabar Malam untuk Anda. Kita ke kabar pertama, pemirsa. Seorang pria tega membunuh istri serta kedua mertuanya, dan tindakan sadis itu ia lakukan karena tidak mendapat restu untuk rujuk. Anak-anak dari Suhairiah dan Abdurrahman histeris ketika melihat jasad orang tua mereka terbujur kaku di ruang jenazah di rumah sakit daerah di Sumeneb, Madura. Dua suami istri itu tewas dibunuh BN, suami dari putri mereka, Saradina. Dina juga meregang nyawa di tangan BN. Salah satu anak korban bahkan pingsan berulang kali. Ia masih tak percaya orang tua dan saudara kandungnya tewas oleh kakak iparnya sendiri. Saksi menyatakan peristiwa mengerikan itu terjadi Rabu malam. BN datang ke rumah korban di Bangselok, Sumeneb untuk meminta rujuk. Namun Dina serta Abdurrahman dan Suhairiah menolak keinginan BN. Saudara kandung Dina menyatakan BN kerap memukuli anak dan istrinya. Hal itulah yang membuat keluarga tidak setuju BN kembali merajut rumah tangga dengan Dina. Memang nggak benar, Pak. Salah satu contohnya, Pak? Sering menyiksa anaknya, istrinya. Sering mukul gitu, Pak, ya? Iya. Belakangan ini sampai terjadinya insiden ini, kira-kira penyebabnya apa itu, Pak? Mungkin ada masalah keluarga seperti apa? Iya, masalah keluarga, istri sama yang pelaku. Masalahnya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Saya sudah mengancam udah. Sebelumnya? Iya, datang. Istrinya kan ada di Surabaya. Saat ini polisi tengah memburu BN. Ia melarikan diri setelah melakukan perbuatan sadis itu. Dari Madura, Jawa Timur, Feros Afif, TV One mengabarkan. Seorang ibu tega membunuh janin bayinya sendiri. Wanita asal Jember, Jawa Timur itu mengaku bayi yang dikandungnya merupakan hasil hubungan gelap dengan sang pacar. Fitria, warga Jumerto Patrang, Jember, Jawa Timur, diamankan polisi karena membunuh janin yang dikandungnya berusia 7 bulan. Setelah berhasil menggugurkan kandungannya, mayat bayi dibungkus ke dalam kardus dan dibuang ke sungai yang berjarak 2 km dari rumahnya. Menurut pengakuan sementara dari ibunya, yaitu dia dengan sengaja minum minuman yang bersoda dan dicampur dengan ragi dan obat-obat, macam-macam obat, termasuk obat langsing, obat apa, belum disebutkan secara rinci oleh bersangkutan, yang tujuannya agar kandungan segera lahir. Pelaku mengaku bayi tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan pria yang diketahui telah kabur. Sementara suaminya sendiri bekerja di Kalimantan. Ketika tahu hamil, ngomong ke pacarnya. Udah nggak bisa dihubungi. Itu sering ketemuan sama pacarnya. Iya, dia. Ketemu di mana sama pacarnya? Oh, telepon ketemu di situ. Di hotel ya? Mana ada, Pak? Di hotel mana? Motif kotak-kotak. Hah? Nah, Bu,
Setelah itu tahu hamil, diaborsi terus sama teman. Terus? Terus sama melahirkan itu sendiri. Wanita berusia 32 tahun ini ditangkap polisi setelah aparat menerima laporan dari warga yang mencurigai wanita hamil yang mendadak perutnya mengecil. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Seorang asisten rumah tangga ditemukan tewas di kolam renang di rumah majikannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas karena tidak bisa berenang. Jasad Nurholis 19 tahun ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan Kamis sore. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kolam renang di rumah majikannya di Jalan Kartika Pinang, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Hasil visum, korban tewas akibat tenggelam. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang merupakan rekan korban yang bekerja di rumah majikan korban. Sementara saat kejadian, kedua majikan tidak berada di rumah. Dari korban sendiri bergebu-gebu emang ingin berada berenang dengan memakai kacamata, udah ada niat. Tapi saksi akhirnya kembali melihat bahwa korban sekitar 5 menit sudah ada di dasar kolam dengan posisi terlungkup. Korban yang baru 3 bulan menjadi asisten rumah tangga itu berniat belajar berenang, namun naas korban tenggelam di kolam sedalam 2 meter. Hingga kini jasad korban masih berada di ruang mayat Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sebuah mobil angkutan umum bertabrakan dengan truk pengangkut pasir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya para penumpang yang sebagian besar pelajar terluka. Mobil angkutan umum ini bertabrakan dengan sebuah truk pasir siang tadi di Jalan Trans Timor Raya, Kupang. Angkutan umum perkotaan atau angkot tersebut sebelumnya melaju dengan kecepatan tinggi dengan membawa sejumlah penumpang yang sebagian besar pelajar pulang sekolah. Di kilometer 26 dari arah berlawanan melaju sebuah truk yang mengangkut pasir. Diduga sopir angkot mengantuk saat mengendarai kendaraannya dan tidak dapat menguasai laju kendaraan sehingga menabrak truk tersebut. Parkir waktunya rem katanya. Mobil ini antar naik sendiri. Bemo ini ya? Bemo mau langsung masuk ke kiri sana. Mas Blandar. Karena langsung buka kembali Kupang. Perlawanan. Katanya dia punya ban meledak bilang. Kecepatan tinggi. Pasti kecepatan tinggi. Akibat tabrakan, sopir angkot serta sejumlah penumpang yang kebanyakan pelajar mengalami luka-luka di bagian kepala, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Kasus tabrakan angkot dan truk pasir ini untuk sementara ditangani pihak Satlantas Polres Kupang. Polisi memeriksa sopir truk dan kerneknya di Mako Satlantas, sedangkan sopir angkot masih dirawat di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, serta pembantunya Agustinus Tai untuk pertama kalinya menjalani sidang kasus pembunuhan gadis cilik itu. Ketika proses peradilan berlangsung, ibu kandung Angelin tak kuasa membendung emosi. Margaret Christina Megawe tiba di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari ini ia menjalani sidang perdana terkait kasus pembunuhan putri angkatnya Angelin. Margaret didakwa atas pembunuhan berencana dan penelantaran anak. Menurut jaksa, dakwaan tersebut didasari barang bukti serta keterangan saksi. Margaret terancam hukuman mati. Kuasa hukum Hotma Sitompul membantah tudingan jaksa. Ia berkeras Margaret tidak bersalah. Hotma menegaskan ada sejumlah pihak yang mencari keuntungan dari kasus ini. Harapan ini kami kemukakan mengingat sepanjang bergulirnya perkara ini. Bahkan sejak penyelidikan baru saja dimulai, sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi akibat kebohongan, intrik, dan rekayasa
dan juga karena terlalu banyaknya pihak-pihak yang sengaja ikut campur, entah karena kepentingan apa, yang menurut kami bukan karena niat dan ketulusan untuk membantu pengungkapan kebenaran dalam kasus ini. Mungkin saja karena mereka ingin mencari popularitas, memang bernumpang menaikkan pamor, atau kesempatan mencari donatur yang tertarik membiayai organisasinya. Sorry. Emosi Pak. Izin. Mendengar hal itu, Ibu Angelin emosi. Pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Siti Sapura, berusaha menenangkannya. Ibu kandungnya Angelin, ibu kandungnya. Di saat bersamaan, bekas pembantu Margaret, Agustinus Tai, juga jalani sidang dakwaan. Jaksa menuding Agus membantu Margaret menguburkan jasad Angelin di pekarangan rumahnya. Selain itu, terdakwa juga dianggap mengetahui kasus tersebut, tapi tidak berupaya menolong maupun memberitahukan kejadian tersebut ke orang lain. Sehingga jaksa mendakwanya dengan pasal pembunuhan berencana tentang tindakan turut membantu pembunuhan. Kita tidak terima dakwaan, tapi apa yang didakwakan itu sudah jelas. Cuma apakah klien kami berbuat atau tidak, itu nanti dalam persidangan berikutnya. Sidang Margaret dan Agus akan kembali digelar pekan depan. Jaksa akan memanggil sejumlah saksi. Dari Denpasar, Maya Rahma, Firdaus, dan Alfani Sukri, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya. Di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kebakaran yang berasal dari lahan kebun milik warga merambat ke permukiman rumah penduduk. Selain membakar rumah warga, si jago merah juga melalap sebagian gedung kantor Basarnas Selayar. Sebanyak 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap kebun yang berada di belakang kantor Basarnas Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan warga, kebakaran tersebut disebabkan oleh bekas pembakaran lahan milik warga yang ditinggal pergi pemiliknya. Api mulai membesar dan menghanguskan sejumlah perabot rumah tangga milik mes kantor Basarnas Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Akibat angin kencang, kobaran api pun terbang merambat ke rumah-rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu oleh sejumlah petugas kepolisian Polres Kepulauan Selayar kewalahan memadamkan api yang terus-menerus membesar. Api berhasil dijinakan setelah 5 jam dilakukan pemadaman oleh petugas. Dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Nada Nur Wahida, TV One mengabarkan. Pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah menyelamatkan 2 orang utan yang tengah mengungsi di pinggir dari hutan Tahunjung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 2 orang utan itu diduga terjebak polusi asap di hutan Tahunjung, Kapuas. Dua orangutan berjenis kelamin jantan dan betina ini terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan bius oleh tim penyelamat orangutan. Kedua orangutan berumur 15 dan 8 tahun ini awalnya ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan. Diduga keduanya mengungsi akibat habitatnya terkepung oleh api. Saat diperiksa oleh tim medis,